Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya dan kru berkunjung di Masjid Baitul Salam SDJ. Kita akan lihat fasilitas beberapa fasilitas yang ada di sini untuk melihat secara langsung, barangkali nanti bisa menjadi inspirasi, menjadi masukan untuk tempat-tempat lain. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada saat ini kita ingin menceritakan awal mula berdirinya Masjid Baitul Salam kelompok SDJ. SDJ itu Sudimarajaya, Desa Ladinda, Tangerang Timur. Untuk pertama kali jamaah di sini belum punya sarana masjid, sehingga kelompok Sudimarajaya ini ngajinya dari rumah ke rumah, gitu. Terus ke rumah Pak Haji Nalimo, Haji Junedi, dan keliling, gitu. Ya, Pak Sarono, sebagainya. Nah, ini kemudian bermusyawarah untuk ingin mengadakan masjid. Kemudian Bapak Haji Junedi almarhum itu punya tanah cukup luas, itu kemudian mewakafkan tanah seluas 100 meter persegi, yang ada di belakang saya sini, yang kalau masjid pertama. Kemudian dibangun. Setelah itu kayaknya kurang luas, itu semakin berkembang jamaahnya, semakin bertambah, putra-putrinya bertambah, sehingga kurang luas. Itu menambah lagi yang kedua, tahap kedua, di belakang saya ini seluas sekitar 400 meter. Kemudian kita masih kurang luas lagi, kemudian di depan ini menambah 100 meter. Ini punya jamaah kelompok peninggilan Ibu Amanah, itu kita minta ridhonya supaya bisa dibeli untuk perluasan sarana parkir Masjid Baitul Salam ini. Kemudian alhamdulillah beliau juga mengizinkan, kemudian kita beli, yaitu, sehingga bisa luas mencapai ini kurang lebihnya 600 meter. Nah, kemudian setelah kita mengajak jamaah kelompok Sudimarajaya ini, ya berikut para pengurusnya, ya kita setuju untuk menambah tanah tersebut sehingga menjadi luas, cukup, alhamdulillah cukup ya luas. Kemudian yang setelah kita tanahnya cukup luas, ya kita memikirkan untuk membangun, meluaskan masjid, gitu. Sehingga itu berkat dukungan almarhum Bapak Asar Budiman di daerah, itu beliau mensupport, ya, supaya dibangun atau diperbaikilah masjidnya yang dulu masih kecil, ya. Kemudian kita bermusyawarah lagi, kita sepakat semuanya untuk membangun. Ya, alhamdulillah berkat bantuan para jamaah-jamaah semuanya, dan juga dari luar masjid juga ada donatur juga untuk membantu, sehingga terwujudnya masjid ya di belakang saya ini alhamdulillah cukup besar, ya, cukup lantai 2, sehingga setelah itu disapih oleh Bapak dari daerah kita almarhum Pak Asar Budiman, ini menjadi desa. Setelah disapih menjadi desa, yang tadinya Larangan Indah itu di desa Karangtengah sana, kemudian setelah disapih menjadi 2, yaitu di Desa Ladinda, terdiri dari 3 kelompok, gotong royong, Sudimarajaya, dan Sudimar Baru. Kemudian di Larangan yang lama bernama Desa Karangtengah atau DKT. Kemudian alhamdulillah sekarang bisa cukup luas, ya. Kemudian yang terakhir ini ada tetangga kita menjual tanah, gitu, karena orang tuanya meninggal, kemudian diwaris. Kemudian itu kemudian ditawarkan ke almarhum
dari kelompok Mas Mujiono, kemudian kita musyawarahkan, ya kita selamatkan, kita beli, walaupun keadaan masih membangun belum selesai, masih di teras itu belum selesai. Kita untuk menyelamatkan terlebih dahulu tanah yang dijual, yaitu dengan upaya kita berusaha ke BMT sebidang, atau sebagian ke BMT, sebagian ke pusat. Ya, alhamdulillah sudah lunas sekarang, ya, tinggal membangun sarana kamar mandi, karena di sini baru ada untuk wanita saja 2 kamar mandi, sehingga kurang ya, itu 3 sama dalam, sehingga nanti kalau pas pengajian remaja atau acara cai dan sebagainya itu kamar mandinya kurang memadai, itu sehingga ngantri, ya, sehingga kita musyawarahkan untuk menambah kamar mandi lagi untuk laki-laki, dan nanti atasnya untuk jujukan dan untuk ruang musyawarah. Nah, demikian. Nah, ini Desa Larinda ini terdiri dari 3 kelompok. Pertama kelompok gotong royong yang nanti Keturul Aini, ya, itu mau membeli lagi di Jalan Gotong Royong untuk calon kelompok baru, sehingga nanti insya Allah di kelompok gotong royong itu akan disampai menjadi 2 kelompok insya Allah rencananya. Nah, kemudian yang kedua kelompok SDJ sini yang menempati kelompok SDJ itu singkat dari Sudi Marajaya. Kemudian tambah lagi Pak Wadiono di samping Polsek itu Sudi Mara Baru. Itu ada 3 kelompok. Alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah menambah semangat ya, karena jamaah sekarang masjidnya juga semakin luas, cukup, dan kita acara pengajian bisa lancar ya, cukup untuk membuat pengajian desa, yaitu terkadang di sini terhadap di Nur Aini, karena di Nur Aini kan ada murid-murid anak-anak pondok, sehingga tempatnya itu terkadang diperlukan untuk daerah dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya untuk daerah, acara desa ada di sini, baik musyawarah Pak Desa maupun penyampaian hasda ada di masjid Desa Larinda di Masjid Baitul Salam SDJ. Ya. Demikian sedikit cerita berdirinya Masjid SDJ. Dengan disebutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Aslamba. Hari ini kita bersilaturahim di Masjid Binaan Bapak Haji Muhtarom, yaitu Masjid Baitul Salam. Kita ingin tahu sejarah berdirinya masjid ini seperti apa, supaya nanti beliau bisa menjelaskan mulai dari pembelian tanah, kemudian pembangunan sampai semoga ini akan diceritakan, ya setidaknya bisa menambah keimanan kita, kesyukuran kita dalam pembelaan terutama warga LDI di kelompok Sudi Marajaya. Betul ya Pak ya? Iya betul. Baik. Oke, kita saksikan selanjutnya. Kami dengan beberapa jamaah waktu itu cari, dan alhamdulillah sampai di sini. Di sini tuh dulu tanaman, ya semacam hutan gitu, tidak ada rumah, ya, kebun. Dan alhamdulillah setelah ada pemiliknya, ya alhamdulillah kita nego, dan kebetulan memang mau dijual. Awalnya ini adalah 600 meter. Itu pun kami bagi ya dari, jadi 4 nama. Ini dalam bahasa sekarang sudah sertifikat itu. 4 nama. 150, 300, 150, 150 semua. Dan SB alhamdulillah ini 300, dan waktu itu alhamdulillah kami langsung istilahnya rumah dulu untuk mendahului. Alhamdulillah sampai boleh saya cerita, jalan itu pun sudah kita AJB. Sudah AJB, sudah milik kita, kalau perlu di sertifikat. Nah itu, dan gini, awalnya adalah setengah ini, berapa ya awal ini, itu pun masih belum fix, masih darurat, asal bangun ke atas. Berikutnya setelah alhamdulillah jamaah berkembang,
kami dulu kan membangun yang sebelah timur, ya, setengah ini, dan perjalanannya setengahnya lagi adalah sebelah barat ini, dan itu pun masih satu lantai. Teringat bahwa awal kami membangun itu, Masya Allah, salah satu cobaan adalah di depan itu ada preman. Si angkot, yang ngangkut material ini lapor, Pak, saya lagi, Pak, di depan tadi saya dicegat. Oh, apa? Ya biasa, Pak. Ya sudah kasih. Saya tidak sengaja cerita dengan Pak RT almarhum ini, Pak Gunawan. Dan alhamdulillah karena kami sudah dekat, nggak lama kedengaran bahwa beliau langsung mendatangi preman tersebut. Orang dalam jangan diganggu, itu pesannya. Dan alhamdulillah sampai sekarang, Masya Allah. Jadi pengalaman kami pertama membangun tadi dengan budi luhur bisa lancar. Yang keduanya adalah kita terus musyawarah. Musyawarah kalau mungkin koordinasi sampai bisa terus membangun seperti sekarang ini. Dan mungkin juga tidak akan berhenti kita ya membangun atau renovasi, dan musyawarah berjalan terus. Malah memang niatnya boleh dicatat, kami ingin punya lift. walaupun aneh. Ya. Dan juga mohon doanya kepada Bapak-bapak, mudah-mudahan tetap kami di sini bisa aman selama sesuai dengan TV-nya, dan mudah-mudahan juga TV-nya banyak yang menonton. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ini salah satu cikal bakalnya di sini nih. Yang kedua juga ini adalah cikal bakalnya untuk pembinaan generus. Adanya munculnya GP Plus, insya Allah salah satunya juga berasal dari sini, insya Allah kira-kira gitu. Kami pernah bermusyawarah berkali-kali sampai setengah malam bahkan sampai subuh. Insya Allah Pak juga menyaksikan, alhamdulillah. Dan juga salah satu cikal bakalnya adanya PKPPS, insya Allah seperti itu. Dan sekarang berkembang dengan Allah paring, lantaran adanya PKPPS, insya Allah kita bisa membeli tanah seluas 2.550 itu, insya Allah seperti itu. Hari ini kita berkunjung di Tanah Sabilillah yang total harganya 14 miliar. Alhamdulillah sudah terrealisasi, bangunannya akan dibarokahkan untuk PKPPS, untuk pendidikan generus. Mari sama-sama kita bersungguh agar segera selesai, lunas, dan bisa dibangun untuk pengembangan pembinaan generus. Jangan lupa saksikan.